KPK. Episode kali ini adalah tentang pengaduan masyarakat yang berkualitas, pintu masuk penanganan kasus korupsi. Hari ini bersama dengan Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Mas Tommy Murtomo. Selamat sore, apa kabar Mas Tommy? Semoga selalu sehat ya. Oke, kawan aksi dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK, ini seringkali berawalnya dari pengaduan masyarakat. Nah, dalam perbincangan Kepoin KPK kali ini, kita akan mengupas tuntas dan lebih dalam lagi untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya penanganan pengaduan masyarakat di KPK. Jadi selama semester 1 tahun 2022 kemarin, KPK menerima lebih dari 2.000 laporan. Ini lumayan juga ya Mas Tommy ya. Lumayan. Ini mengalami kenaikan jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, tapi dari sekitar 2.000-an lebih laporan itu, apakah semuanya bisa diproses dan ditindaklanjuti menjadi kasus gitu ya, atau perkara yang kemudian ditangani oleh KPK. Nah, kita akan berbincang lebih jauh lagi mengenai hal ini. Jadi Mas Tommy, mungkin ini Kepoin KPK kali ini akan menarik juga bagi teman-teman, bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh bagaimana juga cara melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Nah, jadi kawan aksi semuanya, acara ini bisa Anda ikuti lewat semua sosial media KPK, baik di YouTube, kemudian Instagram, Twitter, dan juga saluran lain di milik KPK. Ya, ini pertama kita ngobrolin dulu ini, Mas Tommy. Sebenarnya kalau orang, publik, masyarakat ingin mengadukan perkara atau dugaan tindak pidana korupsi ke KPK, apa sih yang harus dipenuhi pertama kalinya? Oke. Baik, terima kasih Mbak Yeye. Selamat sore kawan aksi semua. Jadi kalau ingin melaporkan dugaan TPK yang harus dipenuhi itu sebenarnya sudah diatur di PP 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat ya. Itu sebenarnya simpel yang harus dilengkapi, yaitu pertama identitas pelapor, yang kedua adalah uraian fakta dugaan tindak pidana korupsi. Jadi karena yang dilaporkan ini belum tentu tindak pidana korupsi, maka kita menyebutnya dugaan. Nah, itu harus ada uraian faktanya. Uraian faktanya itu apa? Ya ini balik lagi. 5W 1H, siapa, kapan, di mana, bagaimana, berapa, itu harus disampaikan sebenarnya kalau menurut PP. Namun memang kadang-kadang pelapor ini kan akses informasinya terbatas. Jadi yang dilaporkan adalah minimal apa yang pelapor tahu, dengar, lihat langsung. Apa yang dia tahu, lihat, dan dengar secara langsung. Iya. Jadi itu yang bisa jadi modal untuk melaporkan pada KPK. Iya, betul. Karena memang sebenarnya PP 43 ini kalau nggak salah itu dibuat memang untuk membatasi supaya pelapor, masyarakat yang berperan aktif melaporkan dugaan ya, itu juga nggak sembarangan melaporkan semuanya dilapor-laporkan. Makanya dipersyaratkan wajib harus menyertakan uraian fakta dugaan tindak pidana korupsi. Oke. Nah, ini yang tadi wajib ada dalam setiap laporan adalah uraian fakta dugaan tindak pidana korupsi, gitu ya. Nah, itu bisa dijelaskan nggak, Mas Tommy? Seperti apa sih bentuknya uraian fakta itu, gitu? Dan kenapa itu menjadi wajib ada dalam setiap laporan? Ya. Jadi selain tadi ya bahwa itu wajib, itu sebenarnya di dalam PP 43 itu juga disebutkan bahwa menjadi hak setiap anggota masyarakat untuk mencari informasi. Itu hak ya, mencari informasi kepada instansi atau kepada lembaga di mana informasi itu ada. Contoh gini, ketika pelapor atau masyarakat memperoleh informasi adanya pengadaan yang tidak sesuai dengan
ketentuan. Tidak sesuai ketentuan itu kan belum tentu tindak pidana korupsi. Tindak Oke. pidana korupsinya apa? Apakah contoh suap gitu ya. Katakanlah kita ngambil contoh suap. Ada pengadaan barang dan jasa yang terindikasi suap. Nah, ini si pelapor harus tahu dulu nih, informasinya kira-kira siapa yang akan menerima suap. Siapa yang akan menerima suap, siapa yang akan memberi suap, gitu. Itu dia harus tahu lebih Harus dulu. tahu. Kemudian bagaimana cara pemberian suapnya dan kira-kira kenapa suap itu timbul. Contoh, kalau suap itu timbul biasanya gini, Pak, ini informasinya ada perusahaan A. Perusahaan A ini itu adalah dimiliki, ini kita ngambil contoh ya. Perusahaan A ini adalah perusahaannya kepala daerah. Kepala daerah sudah mengkondisikan Pokja. Pengkondisian Pokjanya itu gimana caranya? Pada tanggal sekian, Pokjanya dipanggil menghadap ke rumah dinas kepala daerah. Di sana mereka diinformasikan bahwa mereka diminta untuk mengkondisikan agar perusahaan A yang dipilih. Pada kenyataannya ketika proses lelang, itu persyaratan-persyaratan dibuat sedemikian rupa sehingga hanya perusahaan A yang menang. Nah, kemudian setelah itu benar menang dan informasinya perusahaan A ini nanti akan memberikan kickback kepada kepala daerah sebesar sekian persen. Nah, informasi pengaduan masyarakat yang berisi informasi seperti yang tadi saya sampaikan itu boleh dibilang 90% itu kita tindak lanjuti. Berarti Tapi yang sudah setidaknya lengkap gitu ya, lengkap iya, dalam tanda kutip yang sudah ada datanya yang tadi dan uraian fakta tadi ya. Cuma memang tadi seperti saya sampaikan, pelapor belum tentu memiliki akses informasi secara utuh. Nah, kadang-kadang kita nanya ke pelapor, Pak atau Bu, ada nggak orang lain yang bisa memberikan detail? Karena itu gini berarti ya, untuk tambahan informasi ya? Sebagai tambahan informasi. Karena gini, tindak pidana korupsi itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang, itu tidak mungkin. Tindak pidana korupsi itu adalah tindak pidana berjamaah. Harus dilakukan oleh minimal dua orang pun jarang. Itu harus melibatkan semua orang di semua lini agar mengkondisikan terjadilah tindak pidana korupsi. Nah, kalau misalnya pelapor, misalnya dia punya orang, punya teman, punya saudara, yang kemungkinan ada di dalam lingkaran atau mendekati lingkaran terjadinya tindak pidana korupsi. Ini bisa dimanfaatkan juga untuk memberikan informasi-informasi tambahan. Artinya dimanfaatkan oleh pelapor gitu ya. Pelapor bisa memberikan informasi kepada KPK. Orang ini bisa memberikan informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi seperti itu ya. Menambahkan informasi yang disampaikan oleh pelapor. Oke. Kemudian kalau laporan sudah masuk ke KPK, apa sih yang dilakukan oleh Direktorat PLPM ini, Mas Tommy? Ya. Pasti publik juga ingin tahu, kawan aksi juga ingin tahu apa sih laporan itu setelah sampai di KPK, proses selanjutnya apa gitu. Oke, jadi pada saat laporan kita terima, yang paling utama itu pertama kita agendakan dulu. Kita kasih nomor, tanggal, proses inilah ya administratifnya kita dokumentasikan. Gitu ya. Kemudian setelah itu kita verifikasi. Yang pertama dilakukan adalah verifikasi. Verifikasi itu kita saring. Pertama yang diverifikasi itu adalah laporan ini sesuai enggak sama tadi PP, persyaratan di PP 43. Pertama ada identitas pelapor, kedua ada uraian fakta, dan apakah benar ini adalah tindak pidana korupsi atau bukan. Karena Mbak Yeye, ini perlu disampaikan juga bahwa banyak sekali laporan masuk ke KPK, termasuk bahkan mungkin ini ya, orang udah putus asa dia mau ngelapor kemana lagi gitu. Sengketa harta gono gini aja dilaporkan ke kita gitu loh. Padahal KPK tidak bisa proses semua pelaporan ya, hanya yang menjadi tugas dan kewenangan KPK saja yang bisa kita proses. Yang hanya TPK saja yang bisa kita proses. Nah, ini diverifikasi. Nah, di proses verifikasi itulah ketika bukan TPK, terpaksa kita tidak bisa menindaklanjuti pengaduan.
Atau ketika isinya hanya isinya hanya katakanlah narasi misalnya. Ada dugaan TPK di sini tanpa ada data dukung sebagainya. Dan kebetulan laporan ini juga tidak berkaitan dengan pengaduan yang lain, dengan laporan yang lain gitu. Laporannya yang sudah masuk gitu ya mungkin ya. Katakanlah gini, sebenarnya sebelumnya ada laporan yang materinya hampir sama. Dan itu sedang dilakukan di pendalaman di tahap selanjutnya. Nah, kalau laporan yang kita terima tadi cuman isinya narasi, udahlah gitu, tidak berkaitan dengan pendalaman yang sedang atau akan dilakukan oleh teman-teman di penelaah, kemungkinan laporan itu tidak bisa kita tindak lanjuti. Nah, itu di tahap verifikasi. Nah, ketika oh iya benar laporan ini tentang TPK. Ini ada dokumen-dokumennya nih, lumayan banyak, dan dokumen-dokumen ini berkaitan dengan narasi yang dia sampaikan. Ini biasanya laporan ini kita teruskan ke penelaah untuk dilakukan telaah. Telaah di sini artinya telaah pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat, kalau di PP 43 itu artinya telaah ini adalah pemeriksaan substantif. Nah, di pemeriksaan substantif atau di telaah ini, kita konfirmasi kepada pelapor. Ya, makanya kalau misalnya pelapor khawatir identitasnya terbongkar, dia nggak mau melampirkan identitas dan tidak mau menyebutkan nomor namanya, cukup lampirkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Ini wajib. Maaf, bukannya wajib. Artinya dengan nomor inilah kita bisa berkomunikasi ya. Berkomunikasi. Dengan nomor telepon inilah kita bisa memvalidasi apakah laporan itu layak atau tidak gitu ya. Iya, apakah tadi ketika dokumen-dokumennya kurang, kita bisa diminta lagi. Nggak jarang ada beberapa loh Mbak Yeye yang kita telepon ke pelapor, ternyata pelapor bilang, saya nggak lapor kok. Nah, ini kan ya itu berarti nomor siapa itu? Ada seperti itu. Jadi mungkin ya, saya kesel dengan kondisi di masyarakat di lingkungan saya laporkan tapi saya nyatut nama orang karena saya takut identitas saya terbongkar. Nah, itu kita cek, kita telepon, enggak Pak, saya nggak lapor gitu. Nah, inilah yang kita validasi lagi ke pelapor. Termasuk tadi yang paling penting itu adalah mencari kemungkinan sumber-sumber informasi mana yang kira-kira pelapor bisa menginformasikan ke kita agar kita melakukan pengayaan informasi lebih lanjut. Berarti memang prosesnya begitu pengaduan datang ke KPK itu ada beberapa tahap lagi ya sebelum kita sampai menindaklanjuti gitu ya. Ada verifikasi tadi, kemudian ada telaah, bahkan konfirmasi pada pelapor lagi gitu ya. Itulah juga kenapa penting memberikan identitas atau nomor telepon biar kita bisa berhubungan lagi gitu ya, bisa saling mengkonfirmasi. Kawan aksi, baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Mas Tommy. Dari Asep. Jadi ini pertanyaannya, kalau kita punya bukti screenshot percakapan di WA grup gitu ya, yang terkait informasi berisi grupnya mau meeting tanggal segini, ada dana anggarannya berapa, informasi jumlah presentase refund. Nah, bukti screenshot seperti ini apakah cukup? Kalau saya bilang cukup apa enggak, kalau hanya dari sekedar tadi ya, saya bilang belum cukup. Karena gini, itu kita belum tahu loh itu terkait apa, ya kan? Jangan-jangan itu terkait kas RT. Nah, ya kan? Tidak semua transaksi gitu ya. Betul. Jangan-jangan itu terkait dengan perkumpulan bulu tangkis gitu misalnya di RW. Kita nggak tahu loh. Betul. Tapi kalau dia bilang ada screenshot, ini nanti refund-nya sekian, ini kaitannya dengan proyek tahun anggaran sekian di pemerintah daerah sekian. Nah, di pemerintah daerah mana, dan refund ini nanti akan diserahkan oleh kontraktor kepada siapa, PNS-nya, atau pejabatnya, mungkin itu bisa kita TL. Jadi tidak semua screenshot bisa kita tindak lanjuti. Pertanyaan selanjutnya, wah ini menarik juga, dari Bernandes. Apakah tangkap tangan berasal juga dari pengaduan masyarakat? Nah ini Mas Tommy mungkin bisa menceritakan ya bagaimana proses OTT di KPK itu
beberapa memang berasal dari pengaduan masyarakat. Nah, itu gimana tuh, Mas? Ya, jadi kalau OTT itu sebenarnya adalah kalau boleh dibilang itu sudah pro justisia ya. Artinya di situ harus ada surat perintah penyelidikan dan sebagainya. Sedangkan kalau yang menjadi tusi dari Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat ini kita belum sampai ke pro justisia. Tapi memang ya informasi, jadi gini, KPK itu kan sebagai mesin yang memproduksi pemberantasan korupsi. Pemberantasan ini bisa pencegahan, bisa penindakan. Mesin itu ketika dia berproduksi, itu kan dia ada input. Outputnya apa? Outputnya kalau KPK ini kan otomatis perkara atau rekomendasi perbaikan. Nah ini kan harus ada input. Inputnya apa? Informasi. Informasi tentang dugaan TPK, informasi tentang dugaan kelemahan sistem dan sebagainya. Ini yang informasi-informasi yang masuk inilah yang namanya laporan atau pengaduan masyarakat. Nah, OTT itu memang kalau kami mencermati itu tidak mungkin diinformasikan oleh orang di luar lingkaran terjadinya tindak pidana. Karena kalau orang di luar lingkaran itu kemungkinan dia nggak tahu kapan, di mana dan sebagainya. Nah itu memang biasanya itu diinformasikan oleh orang yang mempunyai akses. Belum tentu dia orang lingkaran dalam, tapi dia mempunyai akses ke dalam. Nah itu yang dilaporkan kepada kami. Gitu loh. Pelapor-pelapor inilah yang ya mungkin tergerak gitu untuk menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi untuk kita tindak lanjuti. Ya itu sebagai wujud tadi ya partisipasi masyarakat sebenarnya dalam pemberantasan. Dan itu sebenarnya nggak cuma OTT juga Mbak, ada juga yang kasus-kasus yang lain juga dari semuanya bisa dikatakan mayoritas dari pengaduan masyarakat selain kasus-kasus pengembangan yang dilakukan pengembangan oleh teman-teman di penindakan. Oke, Mas Tommy, ini tadi kita sudah berbicara soal pengaduan masyarakat yang kemudian lengkap dan ditindaklanjuti, gitu ya. Tapi ada juga pengaduan itu mungkin masuk ke KPK, terus lama sudah kita proses, terus mentah tidak bisa ditindaklanjuti, gitu ya. Nah, itu apa tindak lanjut KPK atas laporan-laporan yang tidak bisa ditindaklanjuti? Sebenarnya kalau laporan masuk kemudian tidak bisa kita tindak lanjut itu sebenarnya bukannya kita tidak apa-apakan. Karena gini, seperti saya sampaikan tadi di proses verifikasi gitu ya, saya kan menyampaikan ini ada kaitannya nggak dengan pengaduan-pengaduan yang sedang atau akan gitu kan. Nah, atau yang telah. Nah, jadi ketika kami menerima pengaduan, kami cek di database. Tadi begitu pengaduan itu diagendakan, diregistrasi, itu nggak cuma dikasih nomor, tapi dicatat. Pengaduan ini tentang apa, di mana, kapan, siapa, itu kita catat semua, kita masukkan ke dalam satu database besar. Database inilah yang menjadi rujukan ketika ada pengaduan lain. Jadi pengaduan hari ini... pengaduan baru gitu ya? Pengaduan hari ini masuk, baru kita cek, ada nggak? Kalau ada, siapa penelaahnya? Karena akan kita teruskan ke penelaahannya. Nah, cuma ketika uraian faktanya nggak cukup, data dukungnya minim, bahkan TPK-nya, uraian dugaan TPK-nya sumir, itu terpaksa kita belum bisa kita tindak lanjuti, tapi itu teragendakan di database. Yang mungkin nanti ke depan kita akan memperoleh informasi lain, baik dari pelapor yang lain, atau ketika kita proaktif mencari atau memperkaya atau kalau istilah anak-anak sekarang tuh googling lah. Googling karena sumber-sumber open source itu juga salah satu sumber informasi yang banyak sekali memberikan informasi kepada kita juga. Dan ini informasinya berkaitan dengan laporan yang dulu tidak ditindaklanjuti. Laporan yang dulu ini bisa berguna lagi gitu loh buat kita. Jadi sebenarnya itu living data ya. Kita benar-benar memelihara data itu dan bisa diperkaya juga gitu ya untuk itu aset kita. Aset kita. Ya, baik kawan aksi, ini juga sudah ada pertanyaan lagi yang masuk nih Mas Tommy. Di Facebook ini dari Aslan. Dulu kami aktif melapor tapi hanya dapat tanda terima laporan. Kenapa tidak diproses gitu pertanyaannya. Ketika sudah melapor, dia mendapatkan tanda terima laporan. Nah, ini mungkin pertanyaannya adalah kalau sudah
mengirimkan laporan, proses atau hasil dari telaah itu diinformasikan lagi nggak ke pelapornya? Ya, jadi nanti mungkin kawan ASI yang menanyakan tadi bisa cek kembali ya. Tapi gini, saya bicara standarnya bahwa di kami SOP kami adalah setiap pelapor itu pasti akan kita akan kita hubungi. Setiap pelapor. Akan kita respon. Oh. Ya, akan kita respon. Ketika kita sudah menelpon, itu adalah bentuk respon. Okay. Ketika pelapor berkunjung lagi ke KPK menanyakan tindak lanjutnya dan kita temui kembali, dia menanyakan misalnya, kemarin saya lapor, gimana tindak lanjutnya? Oh, gini Pak, gini. Itu bentuk respon. Ya. Ketika kita bisa juga menyurati dia, itu bentuk respon. Menyurati bahwa laporannya belum bisa ditindaklanjuti, atau laporannya ditindaklanjuti, atau apapun dalam bentuk surat, itu juga bentuk respon. Okay. Nah, kalau ini saya harus ngelihat lagi, dulu itu responnya bagaimana, gitu. Tapi kan nggak ada detailnya ya, betul, agenda berapa, tanda terimanya nomor berapa. Tapi kalau misalnya kawan ASI ingin menanyakan, itu hak pelapor. Dan kami sesuai PP 43 dalam tempo 30 hari kerja, kami harus merespon. Oke, gitu. Ada batas waktunya ya. Karena gini, Mbak Yeye, bisa jadi dulu sudah pernah kita kirim surat. Atau sudah pernah kita telepon. Kalau misalnya kita telepon, terus kita bilang bahwa Pak perlu surat nggak? Bu perlu surat nggak? Oh nggak, gitu. Berarti kita nggak perlu suratin lagi, karena nelpon itu pun sudah dalam bentuk, menjadi bentuk tanggapan ya, respon betul. Kita kepada pelapor. Nah, tapi kalau memang merasa belum memiliki belum pernah direspon, monggo bersurat aja ke KPK, ke KPK, ke Direktorat PLPM, menanyakan tindak lanjut dengan menyebutkan dulu tanda terimanya nomor berapa. Nanti insya Allah kita follow up. Oke, bisa dibuka lagi gitu ya filenya. Tapi yang bisa kita follow up hanyalah pelapor yang tercatat. Kadang-kadang gini Mbak Yeye, nitip gitu ya. Enggak, pelapornya itu LSM. Okay. Ya. LSM gotong royong lah, katakanlah LSM gotong royong. Pada saat membuat laporan itu yang menyampaikan informasi, pelapornya itu katakanlah ada 3 orang. Si A, si B, si C. Si A yang ngetik, si B yang menambahkan informasi. Kemudian mereka kirim. Ini kan ada alamat LSM-nya nih di kop surat. Betul. Kita bersurat, merespon ke LSM-nya atau nelpon nomor telepon yang ada di kop surat. Sudah direspon oleh si A, si B, si C nggak tahu. Nah, bisa jadi kejadiannya seperti itu. Jadi gitu. Cek dulu dong temennya. Dicek gitu dulu ya. di temennya. Besti kamu nerima respon nggak dari KPK? Betul. Gitu ya? Oke. Gitu. Ya, baik Mas Tommy, kita lanjut lagi ya obrolan kita tentang pengaduan masyarakat. Nah, KPK ini melindungi identitas pelapor gitu ya. Tapi kita juga sering menemui justru pelapor tuh yang mengumbar gitu, mempublikasikan dirinya gitu. Nah, itu seperti apa tuh Mas Tommy kalau seperti? Ya, itulah sebenarnya baik di PP 43 maupun di peraturan komisi kami kita sudah punya Perkom Mbak Yeye tentang perlindungan dan peran serta masyarakat itu namanya nomor 01 tahun 2022 ya. Itu memang tidak disebutkan apakah pelapor yang membuka identitasnya itu bisa kita lindungi apa enggak. Tapi gini, seyogianya perlindungan itu tidak akan perlu kita lakukan kalau kerahasiaan terjaga. Gitu. Ya kan? Logikanya betul, gitu dong. Betul. Kalau kita sama-sama merahasiakan, kalau KPK pastilah kami insya Allah akan menjaga, karena apa? Pelapor itu aset. Pelapor itu adalah aset kita, baik sekarang maupun nanti di masa yang akan datang. Itu aset pasti akan kita lindungi. Cuman memang itu yang seperti disampaikan Mbak Yaya tadi adalah kadang-kadang pelapor ini selesai melaporkan sampai keluar ketemu wartawan, dia malah tanda terimanya tuh malah dikebet-kebet gini ke wartawan dan menginformasikan bahwa dia melaporkan siapa gitu. Nah, seyogianya tidak seperti itu. Tapi di dalam Perkom 01 itu memang kita nggak menyebutkan apakah dia bisa kita lindungi apa enggak. Cuma ya memang itu akan menjadi pertimbangan Biro Hukum KPK.
Mhm. Jadi kalau perlindungan itu nanti diajukan ke aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, nanti KPK akan membentuk tim untuk perlindungan pelapor ini, dan tim itu salah satunya adalah dari Biro Hukum dan Direktorat PLPM. Kita akan melihat gimana situasinya, gimana kondisinya, apakah dia benar memerlukan perlindungan apa enggak, Oke. termasuk yang tadi itu akan menjadi pertimbangan. Hmm. Gitu. Apakah pernah Biro Hukum menolak permohonan perlindungan? Pernah. Tadi sebelum acara ini saya sempat WA-WA-an dengan Kabiro Hukum, saya nanyakan, ternyata memang KPK pernah menolak perlindungan hukum untuk pelapor yang seperti itu, gitu loh. Jadi yang dia mempublikasikan dirinya, bahkan Iya, laporannya yang gitu ya? mempublikasikan diri. Mhm. Tapi memang pertimbangan itu tidak bisa kita samakan dengan pelapor lain yang Betul betul. mempublikasikan diri Iya, ya, karena iya. itu amat sangat kasuistis, Mhm. gitu. Tidak semua bisa dipukul rata gitu Iya, ya, terus tidak bisa betul. dilindungi. Lihat kasusnya. Oke. Iya, ini ada masuk lagi pertanyaan. Oh, tapi ini umum sekali, tapi mungkin Mas Tommy bisa nih menjelaskan ya. Jika angka korupsi per tahun naik, gitu, gimana cara memberantasnya? Nah, peran serta masyarakat juga Iya. ya sebenarnya, karena Heeh. KPK juga tidak hanya bisa sendiri Betul. melakukan pemberantasan korupsi. Gimana Mas Tom? Ya, angka korupsi naik ini sebenarnya kan ini bisa macam-macam nih ya. Maksudnya itu gini, bisa jadi tahun sebelumnya itu tinggi tapi nggak ketahuan, ya kan? Bisa jadi sekarang angkanya besar karena ketahuan, gitu. Nah, kalau saya terus terang saya nggak mau ambil pusing dengan angka. Kita mulailah dari diri kita sendiri. Iya. Mulai dari diri kita mulai dari keluarga kita, gitu. Kita sungguh-sungguh benar-benar menanamkan nilai-nilai integritas kepada anak kita, kepada keluarga kita. Ya, insya Allah nanti Indonesia lama-kelamaan pasti akan turun angkanya. Akan menjadi seperti negara-negara Skandinavian kayak Denmark, Betul, kayak ya. Swedia. Kalau Seperti itu. semuanya berpartisipasi Kalau dari diri semua. sendiri, dari Betul. lingkungan terdekatnya gitu ya. Betul. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Gitu kan. Oke, baik. Ya, baik kawan aksi, kita masih ada dalam perbincangan tentang pengaduan masyarakat yang berkualitas, pintu masuk untuk penanganan korupsi bersama Direktur PLPM Komisi Pemberantasan Korupsi Mas Tommy Murtomo. Nah, ini Mas Tommy, ada di timnya Mas Tommy gitu ya, dalam menangani berbagai macam pengaduan dan laporan gitu. Apa sih hal-hal yang menarik gitu yang mungkin kawan aksi juga ingin tahu ya? Apakah ada hambatan? Apakah ada hal yang membuat lebih bersemangat untuk menangani pengaduan-pengaduan ini? Ya, kalau hambatan-hambatan sih pasti ada ya, di mana-mana tuh pasti ada. Kayak contohnya ada pelapor yang marah karena dia merasa semua informasi itu sudah dia sampaikan, dan dia kemudian bilang bahwa kok malah saya yang disuruh mencari bukti. Itu mencari bukti itu kan seharusnya tugas dari penegak hukum. Betul. Pertama yang kami tegaskan adalah kami tidak pernah meminta bukti kepada pelapor. Yang kami minta adalah data dukung, dokumen pendukung. Itu berupa semua, apa saja? Misalnya. Nah itu tadi, kalau tadi saya sudah sampaikan, kalau misalnya PBJ, ya pengadaan PBJ direkayasa itu siapa orang-orang yang terlibat? Orang-orang yang terlibat terus jabatannya apa? Jangan menginformasikan yang terlibat ternyata supir, gitu kan, nggak mungkin. Itu kan nggak valid berarti informasi itu. Yang terlibat paling nggak Pokja. Pokja ini jabatannya dia, kewenangannya apa? Terus kapan, di mana? Ini kalau ditanya dokumen apa yang relevan ya, atau data dukung apa, uraian fakta apa, itu tergantung dugaannya sih Mbak. Dugaan TPK-nya. Pokoknya yang relevan berkaitan dengan 5W1H. Gitu. Nah, kalau memang pelapor nggak memiliki akses, nggak apa-apa. Tapi tadi punya sumber informasi lain nggak? Kalau nggak punya juga, nggak apa-apa. Nanti kami akan ngecek, kami punya nggak sumber informasi di sana. Tapi kan kami nggak mungkin menyampaikan ke pelapor, oh Pak, tenang Pak, Bapak nggak punya informasi. Kita punya, udah tenang Bapak, duduk manis. Kan nggak mungkin seperti itu. Iya. Gitu. Kita tetap bilang, oke Pak, mohon maaf laporan Bapak belum bisa kita tindak lanjuti. Tapi sebenarnya teman-teman mereka mencari gitu loh. Dari database tadi, siapa sih dulu penelaannya? Kalau misalnya dulu pernah menangani kasus di daerah yang sama gitu kan.
ada penelaah lain yang pernah menangani di daerah yang sama, kita kontak dia. Itu bisa jadi Bisa jadi, berhubungan ya. bisa jadi si penelaah ini dulu punya pelapor atau sumber informasi di daerah yang sama dan tahu gitu loh. Tapi kan ini nggak mungkin kita sampaikan ke pelapor yang tadi, yang menyampaikan itu gitu. Jadi tenang aja, jadi sampaikan aja apa yang Anda tahu, tapi bagaimana penanganannya dengan amat sangat rendah hati, kami berharap serahkan itu kepada kami gitu, percayakan itu kepada kami. Dan tidak minta bukti sebenarnya ya, Enggak. tapi pendukung. Iya, data dukung. Data dukung. Data Bahasanya data dukung. Iya. Itu yang kita minta. Ada juga yang bertanya gini nih Mas Tommy, aduh berapa lama sih laporan itu ditindaklanjuti gitu, dan kayak beneran nggak sih laporan aku ditindaklanjuti gitu ya, yang tadi misalnya bisa kita melakukan konfirmasi gitu, tapi kurun waktunya apakah ada ketentuannya? Kalau proses administratif itu ada ketentuannya di PP 43 bahwa kita harus memberikan respon kepada pelapor. Tadi respon itu bisa telepon, bisa surat, segala macam ya. Kita harus merespon kepada pelapor itu dalam tempo 30 hari kerja sejak dia menyampaikan laporan. Kemudian ketika pelapor bertanya bagaimana tindak lanjutnya, itu juga 30 hari kerja. Tapi berapa lama sih pengaduan ini bisa menjadi perkara? Itu saya belum ada rumusnya. Betul. Karena memang tadi tergantung. Ini jangan-jangan sudah kita bilang tidak bisa kita tindak lanjuti, kita simpen gitu ya. Ternyata 2 tahun kemudian ada informasi tambahan. Betul. Nah, ini bangun lagi nih laporan ini. Atau pernah juga teman-teman di PLPM itu informasi diterima hari ini, transaksi akan terjadi transaksi 5 hari ke depan gitu. Itu langsung proses, langsung jadi gitu OTT gitu. Bisa jadi juga begitu. Gitu. Jadi benar-benar kita tidak punya patokan atau tadi nggak ada rumus gitu ya. Betul. Nggak ada rumus kapan pengaduan ini bisa jadi dalam tanda kutip, atau bisa juga masih perlu butuh atau data-data tambahan atau pendukung lain gitu ya. Oke. Terus ada juga ini gini nih Mas. Jadi KPK bagaimana melihat bahan pengaduan ini? Ada juga yang beresiko jadi backfire gitu ya mungkin ya, kayaknya misalnya disalahgunakan oleh pihak-pihak untuk memeras dan sebagainya, karena banyak juga kita temukan kawan aksi mungkin juga sudah sering lihat di beberapa media KPK, itu ada KPK gadungan, KPK palsu. Nah, itu kadang memanfaatkan juga bahan-bahan pengaduan. Itu seperti apa itu Mas Tommy, kita menghindarinya dan antisipasi? KPK sebenarnya KPK lembaga kita ini sebenarnya sudah mengeluarkan surat edaran. Kalau nggak salah itu bulan apa ya kemarin ya, saya lupa, sekitar bulan Mei Juni kalau nggak salah, kepada seluruh instansi lembaga gitu ya, menyebutkan bahwa kalau ada KPK gadungan atau apa itu dilaporkan bisa ke Dewas, bisa ke kami juga gitu. Nah, harapannya sih nanti kami bisa melakukan tindakan tegas terhadap KPK gadungan ini. Nah, terus kalau misalnya digunakan untuk memeras gitu ya, itu kejadian Mbak, itu ada. Jadi tanda terima pengaduan ini ternyata bisa jadi duit juga nih. Dia menyampaikan laporan 2 lembar kertas HVS uraian gitu, dia datang ke KPK oleh si penerima kan nggak mungkin ditolak. Betul. Oleh petugas kami nggak mungkin ditolak. Itu semua diterima, dia dapat tanda terimanya. Ada tanda terimanya. Apakah ini mau ditindaklanjuti apa enggak, ini kan proses berikutnya. Ya. Tapi pelapor dapat tanda terima. Dia pulang ke daerahnya, dia sampaikan tuh ke terlapornya. Anda sudah saya laporkan ini. Untuk mengancam itu tadi ya. Ini sudah lapor ke KPK nih gitu. Ini buktinya tanda terima. Gitu. Betul. Nah, ketika ada masyarakat yang mengetahui itu dan bahwa ini dia merasa diperas, laporkan kepada kami melalui saluran pengaduan agar kami bisa menindaklanjuti juga gitu. Betul. Kami tidak akan tahu adanya upaya pemerasan itu kalau kami tidak diinformasikan. Ya, betul. Jadi kawan aksi kalau menemukan hal-hal seperti itu gitu ya, pemerasan gitu ya, atau menyalahgunakan nama KPK, itu silahkan dilaporkan
Bisa ke KPK, bisa ke Dewan Pengawas, juga ke aparat penegak hukum terdekat sebenarnya bisa juga ya. Iya, betul. Oke. Ada pertanyaan lagi ini dari Nuke. Bagaimana alur yang ditempuh masyarakat untuk melaporkan suatu kasus? Alur ini maksudnya mungkin salurannya kali ya? Betul, iya. Saluran dan caranya mungkin ya. Kalau caranya, ini kan kita buka saluran pengaduan itu melewat email, pengaduan@kpk.go.id. Betul. Kemudian lewat telepon, ini saya nggak hafal nomor teleponnya, itu bisa diakses di mana? Di website KPK ya, website gitu. KPK, ya. Bisa datang langsung. Kalau datang langsung ya ke resepsionis. Nanti sama resepsionisnya ditanya mau ngapain gitu. Kalau mau melaporkan nanti akan disampaikan informasi pintu sebelah mana. Betul, ada gitu. di bagian layanan publiknya Bagian KPK. layanan publik akan di sebelah mana, nanti akan diterima di ruangan tertutup oleh petugas penerima kami. Nah, di sana bisa menyerahkan dokumen, bisa tanya jawab sedikit Konsultasi dengan gitu petugas, ya. bisa konsultasi, udah gitu. Atau bisa telepon tadi, atau bisa WhatsApp gitu, atau bisa email, atau Dan bisa bisa lewat website KWS. ya. KWS@kpk.go.id itu juga bisa gitu. Kalau itu tinggal, kalau di KWS tinggal ngisi field aja, sign up gitu. Sign up, di situ ada nama, segala macam lah, persyaratan sama-sama seperti kita buka akun Facebook atau akun email gitu. Nanti sampaikan uraian dugaan faktanya apa, kalau ada dokumen-dokumen upload di sana, submit, udah. Malah nanti teman-teman kalau yang disampaikan lewat yang datang langsung atau lewat KWS itu dia bisa memantau sampai di mana prosesnya di KWS itu. Di di website dengan mengentry tanda terima tadi gitu. Oke. Jadi kalau website kita bisa lihat ya sampai mana nih laporan saya gitu ya, sampai tahap mana gitu ya. Dan kita juga bisa berkomunikasi ya di KWS itu ya. Di WA bisa. Oke, lewat WA ya. Lewat WA bisa. Oke. Iya. Baik, jadi kawan aksi tadi sudah jelas bahwa pengaduan masyarakat bisa diakses lewat email pengaduan@kpk.go.id, kemudian lewat website kws.kpk.go.id, juga tersedia saluran SMS dan WhatsApp yang nomornya bisa diakses lewat website KPK, kpk.go.id. Yeah. Nah, sekarang kita membicarakan soal apresiasi pada pelapor, karena kan sebenarnya pemerintah juga memberikan reward ya untuk orang yang melaporkan dugaan korupsi gitu. Nah ini Mas Tommy bisa jelaskan pernah nggak sih KPK memberikan reward ini gitu, dan ketentuannya seperti apa? KPK pernah memberikan penghargaan, jadi penghargaan ini memang bisa diberikan kepada pelapor gitu ya, cuman memang ada pertimbangannya. Pertimbangannya itu adalah peran si pelapor ini, dia peranannya di mana terhadap, atau gini, kualitas laporannya bagaimana gitu. Karena contoh ya, bisa jadi terhadap suatu perkara ini pelapornya banyak. Katakanlah ada 5, tapi pelapor yang banyak memberikan informasi ini katakanlah si A. Si B, si C, si D, si E ini cuman ngambil dari guntingan koran, clipping dari media dan sebagainya. Artinya tentu saja ini dilihat perannya seberapa besar. Dilihat perannya. Nah, ini semua nanti kalau di KPK itu ada timnya, Mbak. Penghargaan itu akan ada timnya. Timnya siapa tadi? Ya tadi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, juga melibatkan jaksa. Karena yang bisa diberikan penghargaan itu adalah terhadap laporan masyarakat yang perkaranya sudah inkrah. Yang perkaranya sudah inkrah ya. Kalau belum inkrah, sudah diputus di PN, tapi terdakwanya terpidananya masih ngajukan banding, itu belum bisa kita berikan. Jadi sabar nunggu inkrah dulu. Nah, kemudian setelah inkrah baru nanti tim pemberi penghargaan ini, tim penghargaan di KPK, pertama pelapor harus mengajukan dulu. Ngelapor, mengajukan kepada kami penghargaannya. Tapi sebenarnya dari pimpinan sekarang sih kebijakannya kita proaktif memberikan penghargaan terhadap beberapa pelapor. Kita sudah sampaikan sebenarnya beberapa pelapor yang kira-kira layak untuk diberikan penghargaan, karena memang pimpinan berharap kita apresiasi dong kepada pelapor. Ayo kasih penghargaan, jangan nunggu mereka memohon ya.
Cuman memang ketika kita sampaikan ke pelapor bahwa Anda akan kita berikan penghargaan, kita menyampaikan kepada mereka, kalau Anda diberikan penghargaan, ini artinya kan identitas Anda pasti akan tercatat sebagai penerima penghargaan. Kemungkinan terbuka identitasnya, kerahasiaannya terbuka. Mohon dipertimbangkan kembali. Ketika pelapor bilang, oke, nggak apa-apa, gitu, kita proses tadi yang tadi saya sampaikan, dinilai. Dia gimana ininya, segala macam. Nah, kemudian nanti ditetapkan. Nilai yang bisa diberikan kalau sesuai dengan PP 43 itu 2/mil dari kerugian negara. 2/mil dari kerugian negara ya, yang berdasarkan keputusan. Ya, berdasarkan keputusan dan berhasil dikuasai kembali atau dikembalikan kerugian negaranya. Nah, cuma maksimalnya 200 juta kalau dari kerugian negara. Atau 2/mil dari nilai suap yang berhasil dirampas oleh negara. Tapi maksimalnya 10 juta kalau suap. Oh, kalau suap, ya, apresiasi atau penghargaan yang diterima oleh pelapor itu maksimal 10 juta. Atau 2/mil. Jadi kalau misalnya nilai suapnya katakanlah 1 miliar gitu, dan 1 miliarnya itu transaksinya ketika pemberian itu ketahuan, uangnya disita, dan kemudian ini uang suapnya dirampas oleh negara, yang bisa diterima oleh pelapor berarti bukan 2/milnya, tapi maksimalnya 10 juta. Karena 2/mil dari 1 miliar itu kan berapa? 20 juta ya kalau nggak salah. Nah itulah kurang lebih. Oke, jadi sebenarnya apresiasi untuk pelapor itu sudah ada, tapi lagi-lagi juga tergantung pada pelapor ya, karena tadi akan begitu dia mendapat apresiasi, identitasnya terbuka dan itu bisa harus mereka pertimbangkan dulu gitu ya. Jadi kawan aksi mungkin dengan penjelasan Mas Tommy tadi sudah lebih terbuka lagi gitu ya, penghargaan pelapor itu ada, tapi tetap harus dipertimbangkan apakah akan diterima atau tidak. Satu lagi tambahan, Mbak, itu selain uang, ada juga penghargaan itu bentuk piagam. Nah, piagam ini justru luar biasa nih, saya sampai merinding. Itu ada pelapor, dia mohon penghargaan, dia nggak mau uang, dia maunya piagam. Katanya apa? Ini mau saya pajang di rumah saya, bahwa saya pernah berperan aktif. Dia nggak khawatir identitasnya dia terbongkar buat piagam. Ada juga kemarin kita sudah mengajukan, ini kisah nyata nih, kita mengajukan dia mau piagam, piagam ini buat mas kawin katanya. Ada juga yang begitu. Bahkan dia nanya-nanya ke kita, Pak, kapan? Oh, masalahnya gara-gara nunggu piagam dari KPK dia nggak ini ya. Saya khawatirnya itu. Masalahnya ternyata kasusnya belum inkrah. Gitu. Oke. Jadi sabar ya menunggu inkrah dulu. Baru kali ini nih perkawinan tapi itu nunggu ada. Perkara inkrah gitu ya. Unik juga nih kawan aksi, ada yang gitu juga nggak? Laporin KPK tapi nunggu inkrah lumayan ya. Lumayan lama. Oke, baik. Kawan aksi masih ada beberapa pertanyaan dari Instagram ini. Dari Joni, banyak yang begitu Pak di Papua, dugaan pemerasan dengan menggunakan tanda terima laporan ke KPK di Papua ini menyebutnya. Jadi tadi Mas Tommy mungkin bisa mengulang ya untuk kawan aksi, kalau menghadapi hal seperti itu gimana tuh Mas? Itu tadi dilaporkan ya. Mungkin gini, yang diperas juga dia nggak mau melaporkan karena apa? Dia tahu dia berbuat. Iya betul. Nah ini susah juga kalau begini. Gitu. Jadi makin pemerasan juga makin berani si pemerasnya gitu ya. Oke, ini satu lagi dari Jepri Ritonga terkait nilai dugaan korupsi di bawah 1 M. Apakah KPK masih bisa menindak itu? Kalau itu gini. Kalau dari sisi pengaduan masyarakat, kami akan menerima semua informasi tentang adanya dugaan TPK. Apakah itu di bawah 1 M, apakah itu penyelenggara negara atau bukan, itu kita terima. Semua pelaporan. Semua laporan tentang dugaan TPK kita terima dan kita tidak lanjuti kalau bagus. Cuman di bawah 1 M apakah ditangani oleh KPK apa enggak, itu keputusan selanjutnya. Katakanlah gini. Ada dugaan korupsi kerugian negaranya di bawah 1 M misalnya, kerugian negaranya 500 juta misalnya. Itu kita tahu siapa pelakunya, kapan, gimana, modus, pokoknya udah bagus semua. Data pendukung lengkap. Kita sampaikan ke penindakan, gitu kan? Kita sampaikan melalui nota dinas.
ini akan menjadi ranah kebijakan pimpinan dan penindakan. Apakah mau ditangani oleh KPK atau dilimpahkan ke APH setempat. Gitu. Oke, jadi Tapi prinsipnya kita terima semua pengaduan. Oke, jadi pengaduan yang masuk itu sebenarnya tidak hanya KPK saja loh yang memproses menindaklanjuti Iya. gitu ya. Tapi ada beberapa yang bisa dilimpahkan oleh APH KPK lain. ke penegak hukum yang lain. Iya. Jadi begitu tadi ya kawan aksi penjelasannya, mau di bawah 1 miliar, di atas 1 miliar, penyelenggara negara atau bukan, itu tetap akan bisa diterima oleh KPK. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya, perlindungan hukum bagi pelapor bagaimana? Tadi kita sebenarnya sudah membahas ini juga ya. Mungkin bisa dirangkum lagi ini Mas Tommy. Ya, perlindungan hukum itu tadi yang pertama kita menilai, kita bisa melakukan sesuai dengan Undang-Undang 19 tahun 2019 di pasal 15, KPK memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pelapor. Nah, kita bisa melakukan perlindungan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi itu tadi kita ngeses. Tadi kan sudah saya sampaikan, kita assess apakah ini layak diberikan perlindungan apa enggak. Dikatakan apakah KPK pernah memberikan perlindungan kepada pelapor? Saya katakan pernah. Apakah KPK pernah menolak memberikan perlindungan kepada pelapor? Kami informasikan kami pernah. Karena tadi pelapor ternyata dia membuka identitas gitu, dia menyampaikan ke publik, kemudian dia diancam, dan kami di internal KPK dengan melalui tim yang dibentuk di internal untuk perlindungan ini, kami membentuk tim. Menilai apakah dia layak apa enggak. Tapi memang tidak ada persyaratan di dalam aturan internal kami, ketika seseorang dia membuka identitasnya, maka dia tidak boleh KPK boleh tidak melindungi dia. Itu enggak ada ketentuan tentang itu. Jadi apakah kita mau melindungi atau enggak, itu tergantung dari penilaian yang dilakukan oleh tim perlindungan hukum terhadap pelapor di internal. Itu. Baik, saya rasa jelas semuanya. Ini waktunya juga sudah habis. Mas Tommy, terima kasih banyak. Kawan aksi juga partisipasinya luar biasa ya. Banyak sekali tadi yang bertanya. Semoga perbincangan sore hari ini juga bisa menambah wawasan kawan aksi. Dan juga mungkin ada satu closing statement dari Mas Tommy nih Mas. Closing statement-nya adalah KPK tidak akan bisa berprestasi, kita nggak akan bisa bergerak memberantas korupsi, tidak akan bisa menjalankan tusi kita kalau kita tidak memperoleh informasi dari masyarakat. Jadi peran serta masyarakat itu adalah mutlak ya. Peran serta masyarakat itu adalah aset buat kita. Itu kalau saya gambarkan tadi, kalau KPK itu sebagai mesin, informasi dari masyarakat ini merupakan input bahan material yang akan kita proses di mesin ini untuk menjadi output produk keluaran dari KPK. Nah, oleh karena itu penting sekali ya, penting sekali. Cuma kami juga berusaha maksimal. Setiap laporan pasti akan kita tindak lanjuti, pasti tidak mungkin tidak, pasti akan kita tindak lanjuti. Cuma tadi harapannya pelapor juga selalu berkomunikasi dengan kita. Jadi jangan sampai harapannya bertepuk sebelah tangan, merasa sudah bagus, tapi kok nggak ditindaklanjuti. Dengan komunikasi yang baik, kita sama-sama bisa mengetahui kedudukan kita masing-masing, bahwa memang kalau misalnya datanya kurang ya udah gitu loh. Kita akan mencari sumber lain gitu. Kita akan upayakan sumber lain. Harapannya kita akan maksimal juga dalam bekerja. Mungkin gitu Mbak ya. Iya, terima kasih banyak Mas Tommy sudah menyediakan waktu sore hari ini. Kawan aksi semuanya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam Kepoin KPK episode hari ini tentang pengaduan masyarakat yang berkualitas, pintu masuk penanganan korupsi. Saya Yuyu Andriati, pamit. Terima kasih. Salam anti korupsi. Oke. Saya lupa tadi menyebut nama di awal, jadi di akhir saja. Ini Mbak Dini minta tolong buat podcast nanti tapping suara. Oh.